Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085855 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kalau di sore hari ini kita bisa mereview atau sharing-sharing tentang pakan lah. Soalnya yang paling utama dalam beternak itu bukan kita bisa membeli ternak atau bisa membangun kandang mewah megah, tapi yang paling terpenting selain perawatan kita juga harus pakan. Pakan itu sangat penting dan biayanya hampir 70% dari sirkulasi atau keuangan dalam beternak, karena sekitar 7-80% lah, 70-80% itu dari pakan. Jadi kita mungkin 2023 sampai 2024 2 tahun kita belajar dalam pakan, mulai sebelumnya disuplai dan lain-lain sampai kita gagal dalam domba rusak, domba katakan makannya kita dalam proses fermentasi atau silase tidak memakai dedak atau begatul, itu karena faktor kita fobia. Kita soalnya banyak, satu karena faktor dedak yang tidak, karena supplier konsentrat tidak kurang selektif lah karena dedaknya, jadi banyak domba kita yang mati, domba rusak, jadi kita perlu perbaikan. Dan alhamdulillah setelah proses panjang kita menemukan tes atau intinya yang menurut kita bagus. Selain konsentrat kita bisa buat sendiri, alhamdulillah, meskipun ngawur. Premix juga bisa buat sendiri untuk indukan, untuk cempe juga. Pakan konsentrat atau pakan penguat ada 2 jenis, cempe dan indukan. Dan yang paling utama kalau untuk indukan ini memang sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengolah atau yang ngolah lah, intinya untuk pakan ternak ya ini sangat berbahaya. Tapi dan alhamdulillah ini yang biasanya nyuplai kita, kan kita biasanya langsung ke lahan, ini menyuplai, ini biasanya yang nyuplai daun singkong itu biasanya di kambing PE. Kambing PE mana ya? Sumber Gempol, Tulungagung, Rojuli. Wow. Oh ya, ini anaknya Anggora ya Mas. Iya, saya nggak ngikuti, tapi katanya tadi biasanya kirim ke Rojuli, Tulungagung, Sumber Gempol. Berarti kalau kambing PE menggunakan daun singkong berarti ada kandungan untuk susu. Gini, kalau untuk domba cuma kita saja. Kalau untuk sapi sangat jarang. Mungkin karena dominan comboran. Dan kalau untuk kambing banyak. Kalau PE-nya ke Rojuli, di sekitar sini mana ya? Saya peternakannya kurang paham. Wilayah Pondok Pelosok ke selatan itu banyak sebenarnya yang pakai daun singkong, tapi jarang terekspos media. Dan yang paling utama customernya itu kambing perah seperti itu. Dan kita sebenarnya kalau kita dari 2012 saya sendiri pakai beternak di situ, itu semula itu sapi itu. Ini sapi menggunakan daun singkong, kongkol singkong, singkong murni, itu sudah pernah saya buat. Jadi saya mengolah atau membuat pakan menggunakan daun singkong dan singkong murni itu aman-aman saja, karena satu tahu caranya. Kalau daun singkong kalau bisa gini, ini sangat bagus untuk susu, susu indukan dan lain-lain. Tapi kalau bisa itu pakannya jangan sampai dia posisi lapar, ibarat perut kosong seperti itu. Jadi akibatnya nanti kembung dan kayak hampir sama keracunan lah, seperti itu.
Kalau bisa ya katakan seperti ini kan, maksudnya kalau segar loh. Itu kita chopper, kita campur 50-50 antara pakcong dan rumput daun singkong, itu langsung diberikan aman. Lah, seumpama kan wong tani kan ya enek sing gak duwe chopper. Seumpama iki diaplikasekne, kuwi piye carane? Gini, kalau langsung diaplikasikan ya dikasih rumput liar dulu biar makan. Nanti setelahnya sudah makan semua, dikasih langsung bungkuan seperti ini, oke-oke aja. Terkadang batangnya seperti ini, ini kulitnya ini loh dimakani. Nah ini, nanti tinggal gilik-gilik seperti ini kayunya saja. Oh, seperti itu. Soalnya saya belajar seperti ini dari 2012 awal. Itu karena usaha yang paling utama sebelumnya kan pengolahan singkong. Jadi kalau untuk bahan-bahan singkong, mengolah singkong jadi jadi pakan ternak itu tidak hal yang ibaratnya gimana ya, sudah terbiasa. Karena yang paling utama wilayah Petok Mojo itu kalau untuk pakan itu tidak berani daun singkong. Kalau kulit singkong berani, singkong murni berani, pongkol singkong berani. Tapi kalau kulit singkong daun singkong tidak berani. Kalau wilayah lereng lereng Gunung Kelut, ya daun singkong berani, tapi kulit singkong tidak berani. Karena yang paling utama mereka udah beraninya belum tahu caranya. Yang paling utama kalau daun singkong panen pagi, kalau bisa jangan sampai kena terik matahari. Ditaruh di tempat teduh seperti ini loh. Itu langsung sore diberikan aman. Yang bahaya itu daun singkong kena sinar matahari langsung diberikan. Oh, di situ. Biasanya langsung motong. Mendem atau keracunan. Dan sama halnya kulit singkong. Kulit singkong atau singkong langsung dijemur tapi tidak kering full. Itu juga berbahaya. Mending intinya fresh diberikan. Makanya kita fresh, kita chopper, kita olah, wis aman-aman saja. Oh, di situ. Kalau kita menggunakan bahan keringnya pakai pongkol singkong. Kenapa kok pongkol singkong? Karena untuk kekenyangan. Soalnya kalau domba, kalau induk, terutama indukan, itu yang paling utama kenyang. Dan kita nutrisi untuk daun singkongnya menghemat konsentrat. Dan yang paling utama, katakan batang-batang seperti ini tetap dimakan seperti itu. Lah katane ya enak. Aku ya tahu ndelok YouTube. Bahasane ngapa to pongkol singkong dipakakne wedhus mending dibongae. Bahasane enak sing seperti itu. Sebenarnya SSK ada pongkol singkong, ada jungle. Sebenarnya teman-teman yang penggemukan kan pakainya kan jungle. Kalau saya jungle itu sebenarnya kalau mungkin jungle-nya jagung manis terkadang masih oke. Tapi sama-sama SSK serat sangat kasar. Dan kita tahu basic kita sebelumnya pengolahan singkong jadi tepung tapioka, ya kita mending pakai pongkol singkong. Dan yang paling utama dia kenyang. Soalnya domba itu yang paling utama ya kenyang. Kalau tidak kenyang dia satu tidak gemuk, dua cerewet. Oh, di situ. Kalau katakan daun singkong ini ya dari 3 bahan. Daun singkong kita telat, domba mesti teriak. Pongkol singkong telat, cepat lapar, konsumsinya banyak. Singkong murni telat atau tidak ada, kegemukannya kurang. Jadi kalau daun singkong itu menghemat konsentrat ya. Kalau pongkol singkong itu cepat kenyangnya. Kalau singkong murni cepat gemuknya. Soalnya dari 3 bahan itu ada keunggulan tersendiri. Dan tapi untuk saran katakan
sekarang kan banyak konten-konten yang katakan jual apa pakai singkong murni dan lain-lain, tapi tetap hati-hati lah menggunakan singkong murni. Kalau teman-teman ingin belajar pengaplikasian singkong murni atau daun singkong, dolan kandang aja ke sini. Oh Tapi iya. wajib janjian, soalnya kadang saya kirim domba. Daripada nanti Mas, pedusku tak pakani singkong jarimu aman di bla 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 bla, kok kempung sing asidosis sing gini bla bla bla. Ya yang paling utama jangan sekedar melihat konten, tapi silaturahmi. Sebenarnya kalau saya ditanya-tanya Mas, di tempat wilayah terutama kan daun singkong itu kan kalau wilayah Lampung itu kan sangat banyak. Biasanya kalau wilayah Lampung ya saya sarankan daun singkong dan singkongnya gitu. Nanti ditambah mungkin jagung giling, polar atau begatul. Kalau begatul biasanya saya sarankan kalau murni oke, kalau tidak murni mending tidak usah. Oh iya. Kalau bisa ya tambahan kopra. Dan yang paling utama premik. Iya. Soalnya meskipun bahan pakan bagus dan lain-lain, yang paling utama premik. Nanti penyerapan nutrisi dan lain-lain. Seperti itu. Kalau katakan konsentrat yang pabrikan PT-PT besar, itu harganya satu tinggi, tapi kualitasnya memang berkualitas tinggi, itu faktor premium juga. Katakan bahan-bahannya kita beli dari gudang-gudang bahan baku pakan mungkin ada semua, tapi yang paling utama mereka kan yang kita bisa niru adalah premix atau enzimnya, seperti itu. Lah, aku takok. Ya. Lah singkong ki, daun singkong ki mlebune legroom apa? Sebenarnya tetap hijauan. Sumber hijauan pakan ternak HPT, hijauan pakan ternak kan tetap. Tapi kategorinya legume atau katakan bukan rerumputan lah. Soalnya kan panennya kan berbarengan dengan panen singkongnya. Dan katakan kenapa kok nutrisinya bagus? Karena kan usianya daunnya kan kurang lebih 9 bulan. Oh, di situ. Mungkin saya sendiri katakan sekarang yang di depan itu saya buat tanami hanya untuk diambil daunnya saja. Soalnya kalau udah ada daun singkong, wis panen suara. Ini. Dan yang paling utama untuk mengaplikasikan membuat cempe-cempe cepat berkualitas ya daun singkong. Oh iya. Ada lomboknya barang Mas ya, ada turi. Tumpang sari lah. Ini ada turi. Ini turi teman-teman. Nah ini. Sebenarnya kalau bisa ya jangan sekedar rumput paksong saja. Tetap legume atau rerambanan itu ditanam, karena kita lebih suka daun singkong ya kita pakainya daun singkong. Sebenarnya kalau kita sama-sama beli ya beraninya ya daun singkong daripada katakan rumput paksong kebun jagung ya kita berani lebih intinya tahu kualitasnya ya daun singkong. Satu, hijauannya berkualitas. Yang kedua, kenyang. Karena ini kenyangnya ada batangnya. Oh iya. Kalau kita pakai kebun jagung kan begini. Sebenarnya kebun jagung itu sangat berkualitas, terutama kebun jagung murni. Manis yang ada jagungnya itu. Jagung pabrik kalau di sini lak ngarani. Ya bukan, memang jagung untuk ditanam untuk pakan. Ada jagungnya itu. Itu bagus. Tapi biasanya banyak sisanya di situ. Ada banyak rapennya. Katane teman-teman ya enak lah. Katane jagung kuwi padha karo godhong telo. Bahwasane lak dikai jagung kuwi dipakani suket gak doyan. Kuwi apa ya? Bener. Ya makan dari itu kalau jagung harus continue, sama-sama harus continue milih milih daun singkong, karena kan satu relasi saya pedagang-pedagang dan petani singkong kan banyak. Jadi selain saya beli singkongnya, saya juga beli daunnya. Iya. Biasanya kalau musim kemarau
ini rebutan dengan kambing PE, Oh, kambing susu, di situ ya. kambing susu ya, bener. Kalau setinggi ini pirang ikat ya Mas? Ini tadi 30 ikat. 30 ikat ya. Iya. Sebenarnya kalau kita menggunakan daun singkong ini lebih murah apa kayak lebih larang utawa kayak jelimet piye? Gini, kalau choppernya asal-asalan itu ya kurang berkualitas. Lama. Kan choppernya kita kan ada relasi dari salah satu Peternak utawa peternak dan bakul chopper bengkel lah, dari Karanganyar. Itu ya kalau kita buat untuk chopper daun singkong oke. Kalau yang dari samping yang betul fungsi itu sangat lama. suwi. Satu itu. Dan katakan apa tadi? Antara Gawe kilo daun singkong iki ketemune mahal apa kayak piye? gini, kalau mahalnya hampir sama seperti pakcong, tebon jagung itu hampir sama, kurusnya hampir sama. Tapi secara pribadi saya lebih suka singkong, daun singkong. Lah, Karena satu, biasanya kalau yang beracun dan beresiko itu nutrisinya sangat bagus. Oh. Di situ. Ya iki hitungane iki gak beracun, Mas. Mek ini, awake dhewe iso nerapne pakan kuwi. Ya, pakan kuwi aman-aman saja. Bener. Nah, maka dari itu kan ada kandungan racun. Biasanya kan kandungan nutrisinya juga sangat berkualitas. Katakan kalau seperti daun randu, itu kan kata peternak tradisional, terutama untuk kambing, itu kan obat cacing alami. Kan di situ daun nangka dan lain-lain. Nah, kalau kita di wilayah Kediri, kalau sewa lahan dan katakan bukan suzon lah, sewa lahan nanti kita tanami ramban, itu kurang prospektif. Jadi kita beli singkong. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen seumpama pengen tuku godhong tela wis selepan, sampean apa yo melayani? Mungkin bisa, harapannya nanti ke depannya kita bisa mensuplai lah. Tapi ya tetap inden atau PO lah. Nanti untuk ketemunya per kilo piro, Mas? Iki per kilo apa gak sak plastik ngono kae? Kalau bisa nanti, kalau bisa loh. Tetap aman daun singkong itu di tong. Oh, ijol tong lah. Ya, kedepannya seperti itu kalau bisa seperti itulah. Dan katakan itu nanti ya murni daun singkong ataupun campur konsentrat itu kan request lah. Nanti harga menyesuaikan lah. Soalnya kita juga belum. Kalau mungkin musim penghujan seperti ini ya untuk harganya juga sangat terjangkau karena panennya kan banyak. Kalau musim kemarau kan agak suplai panennya mungkin banyak untuk singkong, tapi kan kendalanya kan daunnya sedikit kan di situ. Makanya kita katakan kalau untuk musim penghujan oke lah di situ. Mungkin ada saran untuk peternak? Kalau sarannya gini, pakan berbahaya, pakan beracun, kalau intinya bisa mengolah jadi pakan berkualitas dan membuat ternak itu cepat gemuk, dan ya cepat gemuk, peternak juga menghemat biaya konsentrat seperti itu. Wes, mungkin sekian Dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.